Astaghfirullah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Temu kembali dalam faedah sahur, dan kita masih meneruskan tentang kapan kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda yang sudah jelas akan datangnya kiamat adalah apabila berlalunya 10 tanda yang disebut dengan tanda-tanda kiamat besar. Dan yang pertama adalah munculnya Dajjal. Inilah yang kita akan kupas sedikit tentang seputar tanda dari tanda-tanda kiamat besar yang menunjukkan tentang dekatnya kehancuran alam semesta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah Dajjal akan masuk ke rumah-rumah kita? Ke rumah saya, ke rumah Anda, ke rumah dia, ke rumah mereka? Apakah semua rumah-rumah manusia akan diinjak Dajjal? Dan apakah kemudian para penghuninya akan terfitnah dengan fitnahnya? Mungkinkah manusia saking takutnya dengan fitnah akan mengikat keluarganya, anak gadisnya, saudari-saudarinya, bahkan ibunya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dajjal akan berjalan ke semua tempat, baik ke kutubnya ataupun ke alam yang cuacanya normal seperti yang kita hadapi pada saat ini. Berapa lama Dajjal akan berputar mengelilingi dunia? Apakah Dajjal juga menyentuh kalangan jin tentang fitnah dan habarnya? Apakah apabila Dajjal kemudian memerintahkan bumi akan mentaatinya? Atau dia mengarahkan ke langit dan merintahkan langit akan mentaatinya? Apa sebenarnya dikehendaki Dajjal? Apa yang diserukan Dajjal kepada manusia? Apa yang dikehendaki Dajjal kepada manusia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam diutus, maka sebelum Nuh alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan azab kepada umat yang membangkangnya, Nuh sudah memperingatkan mereka akan fitnah kemunculan Dajjal. Para Nabi Lut alaihi salatu wassalam juga sama, memperingatkan umatnya dari kemunculan Dajjal. Ibrahim, Syuaib, Nabi Allah Saleh, Yusuf, Yusa, Ilyas, Zulkifli, semua para Nabi, Isa, Musa, dan semua para Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal.
Kenapa para nabi memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal? Dan kenapa para nabi pula tidak mau hidup Dajjal di masa mereka? Karena memang fitnahnya Dajjal luar biasa. Dari sini Nabi SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wa qad hadzara qaumahu minal masihid Dajjal." Kata Nabi SAW, tidak ada satupun nabi sejak Adam sampai Rasulullah SAW kecuali memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal laknatullah alaih. Apakah Dajjal? Mempengaruhi pepohonan, bebatuan, bumi dan langit. Dan apakah Dajjal akan masuk ke semua tempat di merbuan bumi? Artinya tidak ada tempat kecuali diindak Dajjal. Ataukah ada tempat yang Dajjal tidak mungkin masuk ke situ? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak pembahasan Dajjal yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu, fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubhat." Siapapun yang mendengar Dajjal, kata Nabi SAW, sebaiknya Anda menghindar. Sebaiknya Anda menghindar. Karena ada seorang laki-laki yang menyangka dirinya di atas kekokohan iman. Wa huwa yahsab, dan dia menyangka bahwa dia di atas kekokohan iman. Ketika berjumpa dengan Dajjal, tiba-tiba dia pula menjadi pengikut Dajjal karena hebat syubhat yang ditampakkan Dajjal kepadanya. Makanya wajar kalau Nabi SAW sampai mengatakan di hadapan manusia, berkhutbah, "Ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dzurriyyata Adam a'zam min fitnatid Dajjal." Wahai manusia, kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat fitnah di kolong langit atau di atas bumi sejak Allah ciptakan anak turunan Adam. Jauh lebih besar fitnahnya melebihi fitnah Dajjal. Dan Allah Subhanahu wa taala lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu minad Dajjal, dan tidaklah Allah mengutus nabi dari nabi-nabinya kecuali nabi tersebut memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dan Rasul mengatakan, "Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahala." Aku adalah nabi terakhir, sebagaimana kalian juga umat terakhir. Dan Dajjal pasti keluar, dan tidak mungkin tidak kecuali pasti keluar. Kata Nabi, "Iyakhruj fikum wa ana hayyun fa ana hajiju dunakum. Wa iyakhruj wa ana mayyitun fa kullu mri'in hajiju nafsah." Kalau seandainya Dajjal keluar kepada kalian, kalian masih hidup, aku yang akan melawannya. Aku yang akan melawan hujahnya. Aku yang akan membunuhnya. Aku yang akan menghancurkan dan bantainya. Akan tetapi, kalau Dajjal keluar sementara aku sudah tidak ada, kata Rasul, maka masing-masing diri menghadapi Dajjal dengan hujahnya. Fa kullu nafsin
Dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah tidak terkena fitnah Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah di permukaan bumi ini sungguhlah banyak. Di sana ada fitnah harta. Manusia terfitnah dengan harta. Terkadang dia keluar pagi, pulang malam, banting tulang, peras keringat, kaki dijadikan kepala dan kepala dijadikan kaki hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi harta dan rupiah. Setelah dia sangat mencintai hasil dari usaha harta yang didapatinya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, terkadang kepada orang yang sama sekali tidak mengenalnya, tidak ikut campur pun dalam usahanya. Fitnah. Apakah manusia jujur akan keimanan sehingga dia bersedekah, ataukah bakhil dengan keimanannya sehingga dia kikir? Maka harta adalah fitnah bagi manusia, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada fitnah anak-anak. Orang tua sudah berusaha untuk mendidik sebaik mungkin. Dia jual rumahnya, dia jual sawahnya, dia jual kebunnya, dia harus menghutang ke sana kemari supaya anaknya menjadi sukses, menjadi orang besar, menjadi orang saleh yang kelak berbakti kepada orang tuanya. Tiba-tiba setelah lelah letih dia memperjuangkan anaknya yang diharap kesolehannya, rupanya menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak-anak jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Terkadang harta dan anak kalian fitnah. Fitnah bencana, wabah, seperti kita lihat hari ini, corona memakan korban begitu banyak. Fitnah. Peperangan, kita lihat perang di Irak, perang di Suriah, perang di Yaman, hari ini perang Rusia Ukraina. Betapa banyak jiwa yang melayang. Fitnah. Akan tetapi sehebat-hebatnya fitnah peperangan, sehebat-hebatnya fitnah wabah, jauh lebih hebat dibandingkan fitnah Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa Dajjal ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbar fitnatan minad Dajjal. Tidaklah antara penciptaan Adam sampai tegaknya kiamat Allah menciptakan makhluk yang lebih besar, fitnahnya melebihi fitnah Dajjal. Dajjal fitnah yang sangat besar, yang semua para nabi memperingatkan akan kemunculannya. Maka jangan dianggap remeh persoalan Dajjal ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan Dajjal keluar? Kata Nabi SAW, la yakhrujud Dajjal hatta yatrukan nas dzikrahu alal manabir. Tidaklah keluar Dajjal sampai manusia mulai meninggalkan penyebutannya dari atas mimbar-mimbar. Dan dalam riwayat hatta tatrukal a'immatu dzikrahu alal manabir, sampai para imam, para dai, para duat, para ustad, para ustazah, para kiai, para ajengan sudah tidak berbicara lagi soal Dajjal di mimbar-mimbar mereka, di ta'lim-ta'lim mereka, di kajian-kajian rutin mereka, di mimbar-mimbar Jumat dan Id mereka. Padahal saking seringnya Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal, sampai-sampai para sahabat Rasul menyangka bahwa Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Seolah-olah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kau terlampau banyak menyebutkan persoalan Dajjal di tempat-tempat majelis-majelis kami, di peperangan kami, di khutbah-khutbah Jumat kami.
Maafkan kalau kami menyangka bahwa Dajjal itu berada di kebun kurma Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih besar yang Allah keluarkan di akhir zaman melebihi fitnah Dajjal. Dan Rasulullah SAW mengatakan, yakhrujud Dajjal fi khafqatin minad din wa idbarin minal ilmi. Akan keluar Dajjal ketika lemahnya agama manusia dan ketika larinya manusia dari ilmu. Artinya tidaklah keluar Dajjal kecuali ketika manusia sudah sedikit pengetahuan mereka dan lemahnya agama mereka. Disitulah Dajjal akan keluar. Maka penting seseorang itu menambah wawasan dan pengetahuan agama, menambah pengetahuan ilmu yang mengantarkan kepada ketebalan iman, dan menjaga agamanya untuk tidak dilemahkannya. Sebab Dajjal tidak akan keluar kecuali ketika manusia lemah pengetahuannya dan lemah agamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di antara salat subuh ke terbit matahari. Selesai salat subuh, Nabi menghadap mukanya ke hadapan para sahabat sampai matahari terbit. Terkadang Nabi memelankan suaranya, terkadang pula Nabi mengeraskan suaranya. Bercerita tentang apa Rasulullah SAW sehingga terkadang mengeraskan, terkadang merendahkan. Rupanya Rasul sedang bercerita tentang Dajjal. Fa khafadha fi wa rafa, terkadang merendah, terkadang meninggi. Kata para sahabat, hatta dhananna annahu fi ta'ifatin nakhli, sampai kami mengira bahwa Dajjal itu ada di kebun kurma. Maka sahabat pun membicarakan soal Dajjal setelah kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul balik menghadap para sahabat. Sahabat masih menceritakan tentang Dajjal. Maka Nabi SAW mengatakan, iyakhruj fikum wa ana hayyun wa ana hajiju dunakum. Kalau seandainya Dajjal keluar, saya masih hidup, aku yang akan melawannya. Wa iyakhruj fikum wa ana mayyitun. Tapi kalau seandainya Dajjal keluar dan saya sudah mati, fakullu nafsin hajijuduna, setiap jiwa harus menghadapi masing-masing dengan fitnah Dajjal tersebut. Lalu seberapa dahsyat fitnah Dajjal itu? Kenapa para nabi memperingatkan tentang kemunculannya dan tidak ada satupun nabi yang mau hidup Dajjal di zaman mereka? Ya, karena fitnah Dajjal luar biasa. Sampai-sampai besarnya fitnah itu, Nabi SAW menganjurkan kita untuk menghafal permulaan atau akhir 10 ayat surah Al-Kahfi. Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi wa fi riwayatin min akhiril kahfi usima minhu fitnatud dajjal. Siapa yang menghafal awal 10 ayat surah Al-Kahfi atau akhir 10 ayat surah Al-Kahfi, maka Allah akan berikan penjagaan dari fitnah Dajjal. Bahkan Nabi SAW merintahkan kita dan menyunahkan untuk membaca selepas tasyahud. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id min arba'in yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apabila seorang tasyahud akhir, tasyahud awal, maka apabila kalian bertasyahud akhir, maka beristi'adzahlah, memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Pertama, yang kedua dari azab kubur. Ketiga dari fitnah kehidupan dan kematian, dan yang keempat dari
seburuk-buruknya fitnah Masih Dajjal. Sampai seperti itu. Padahal Dajjal entah kapan keluar. Sudah lamakah ataukah sudah dekatkah? Wallahu alam. Tapi 14 abad yang silam Rasul sudah mengajarkan bagaimana supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Lihat kasih sayangnya Rasul kepada kita sebagai umatnya. Mengajarkan kepada kita bagaimana melindungi kita dari Dajjal. Luar biasa. Lalu apa saja fitnah-fitnah Dajjal? Apakah Dajjal memiliki banyak pengikut? Lalu siapa pengikut mereka? Bagaimana Dajjal keluar? Di mana Dajjal keluar? Siapa yang akan berperang melawan Dajjal? Apakah Dajjal meninggal biasa atau dibunuh, dan siapa yang membunuhnya, dan di mana tempat terbunuhnya? Tentu ini pembahasan yang panjang. Insyaallah kita akan berjumpa dengan kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.